Di kampus juga Oh, hujan. Hebat Bunda, di sini juga hujan. itulah. Ganteng nampak Ustaz Waldi ha. Ganteng, Alhamdulillah, Ustaz. Seperti anak muda. Itu Bang, udah Garis kirimkan Bang. Eh, Buktinya Bang, dari sudah melengkapi semua dokumen itu. Tapi belum ada menu ajuan Bang. Kita tolong Bang ya, cek ya Garis Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Pak dokter kita lagi sibuk untuk Profesor Ustaz Waldi. Betul, Amin, betul. amin. Kayaknya cepat nih resornya. Tapi harus ada profesor di Harus apa di Alkifayah kan, ya betul Ya, betul. supaya ya. kita supaya kita bisa bisa nanti apa buka apa namanya buka Tiga. S3 kan? Ya, habis atau saya dulu lah Bu ya, nak dokter. Hah? Kita Saya mulai dulu lah enggak? profesornya dulu. Oh jangan jangan sama kita. Kalau enggak biar saya duluan. Sama ya. Iya, iya. Oke, udah masuk apa? Pak Yasin kita udah masuk? Belum ya? Belum. Ntar kita mulai lah ntar lah. Kita seransur lah enggak? Nanti Pak Yasan pun bagian akhir apa apa juga enggak? Boleh, boleh, boleh. Hujan tambah lebat nih. Hmm. Ini harus Iya, pakai sebagai dua dua. ini. Saya Sekarang terpaksa ke pakai depan. dua media nih. Sama betul. Nggak bisa Hmm. laptop saya. Bunda, bunda, pergi bunda. Semangat Kak Intan, semangat. Intan tuh. Intan lagi apa? Lagi berbahagia. Iya, sama juga sunyi tadi Bang Liza nonton YouTube dengar suara. Pak, Assalamualaikum Bang Kon, apa kabar Bang? udah ada bangkon ya. Ah itu. Salam, Kita. apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat abang. Abang juga sehat Oh, ya. Pak Kaprodi. Ah, Pak Aman, Waldi. aman, Bang. Semangat. Ya Bang, Abang seperti apa nampaknya Bang orang baru pulang jemaah haji ya Bang? Alhamdulillah. Amin. Ya. Baru balik dari apa? Dari pondok. Iya, 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 iya. Hujan di siap, Bang. Enggak ada. Biasa apa? Mendung, mendung. Mendung ya. Si itu paling penting, Bang. Alhamdulillah sudah muncul. Hahaha. Nah, Apa ngurus mantap, profesor? mantap. Tapi Pak Ketua abang deh. suruh, Yuk. abang suruh ambo harus profesor coba. Ini ambo Ah, iya. Pas tuh. Pak Pak Dokter Marzuki, namanya orang Profesor. kita dulu katanya. Iya. Nantilah nampak gambar ketua kan.
Bang kalau maju kan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ada muncul bang. Nah, kalau persiapan universitas harus profesor lah kan. Ya, itulah. Cek, Bang. Ini cek dulu, bang. Bang. Irfan, udah mulai lah, Pan. Pak Yasan Boleh nanti Pak terakhir aja Yasin. nanti arahannya. Pak Yasin baru apa? Baru centang dua itu. Baru dapat jaringan tak kayak mana. Di telepon nggak diangkat itu kan. Di WA tapi nggak dibalas gitu. Assalamualaikum bang. Siapa Pak Yayasan? Iya Pak. Nah, Alhamdulillah. Oh, terjadi karena hujan lebat ini Gimana mungkin. sih bang? Jadi kita lanjut aja dulu bang. Jadi kita lanjutkan aja dulu bang. Dari cek tadi dulu bang. Tapi tidak apa-apa kalau isu. Ada nggak ada komentar bang dari komentar bang? Nah, berarti ini bang. Dia harus kembali bang. Surat komentar dari pimpinan kampus. Nah, nomor 20 dari komentar ada nggak? Kalau misalnya dari komentar kan lebih aman kan? Iya, iya betul. Nah, berarti diajukan dulu nanti baru dihapus di ya. Udah, coba ajukan ya. Oke, oke, oke bang, makasih bang. Alhamdulillah udah pas nih. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum. Irfan, kita Depan. mulai lah kan? Oke Ketemu boleh ya. Pak. Pak Yasan, akan juga ke Pak Yasan Waldi, atau beliau apa kan? Terlupa kan? Tuh. Takut nanti mati listrik kan? Ini masih sedikit yang bergabung nampaknya Pak. Tidak apa. Ini kan dari record. Nanti kita Oke. kirim aja nanti hasil recordnya. Kan kita undangkan jam 8 kan? Yang terlambat itu mungkin ada hal kan? Tidak apa-apa. Kita mulai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam yang dingin ini dalam keadaan ya ada yang hujan lebat, jaringan tak stabil atau suara Irfan pun mungkin tak jelas bagi Bunda. Tapi mohon maaf ya pun dapat berkumpul kita pada dalam keadaan walafiat dalam ya rapat secara daring atau online untuk pro dosen magister S2 PAI STAI Al-Kifayah Riau. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Oke, hadirin Bapak Ibu dosen yang kami muliakan karena Allah, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, ya kita dengarkan sambutan dari Pak Ketua kita, Insya Allah jadi Rektor Amin, Kampus amin. Al-Kifayah Riau. Amin ya Rabbal Alamin. Pada Bapak, sudah dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini dengan cuaca yang cukup dingin dengan hujan yang cukup deras, Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kita bersama sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu untuk bersilaturahmi menjelang persiapan perkuliahan tahun akademik 2025-2026 khusus pada pasca sarjana ya program studi magister ataupun S2 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, yakninya kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami muliakan, ini ada bunda kita, ya, bunda senior kita, Bunda Dr. Elia Roza. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Kemudian Bangda kita, Bangda senior kita, Bang Dr. Penny di MPDI. Kemudian Ketua Program Studi Magister, ya. Ini Kaprodi baru nih Bunda, ya Pak Dr. Marzuki MPDI. Beliau jauh-jauh dari Siak, Pekanbaru. Ya. Kemudian Ketua Wakil, ya, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Bapak Dr. Waldi Saputra, SSIMH, kemudian Bapak Sekretaris Magister S2 PAI, Pak Kandidat Dr. Muhammad Irfan, kemudian juga telah bergabung, Alhamdulillah, Ibu Dr. Sri Wahyuni, Bapak Dr. Abdul Malik, ya, Bapak Dr. Abdul Malik, juga telah bergabung, Alhamdulillah, Pak Waket 3 bidang akademik, bidang mahasiswa, Pak Dr. Purwinga Semulon juga sibuk-sibuk persiapan mengejar guru besarnya. Hari ini malam terakhir ya Pak Dokter ya. Semangat. Nah, kemudian juga ada Bu Dr. Nening Sunyarti ya. Alhamdulillah juga sudah bergabung dan mungkin Bapak Ibu yang tak bisa kami sebutkan karena belum bergabung Bapak Ibu ya. Termasuk juga Pak Ketua Yayasan kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini, yakni tujuan utama kita untuk terus menjalin silaturahmi kita di antara seluruh civitas akademika, yang mana alhamdulillah kampus kita sudah memiliki pasca sarjana ini dengan program studi Magister Pendidikan Agama Islam yang peminatnya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan alhamdulillah kita akan sediakan nanti kelas tatap muka dan kelas online Bapak Ibu. Kemudian juga kami mohon kesediaan Bapak Ibu ya karena alhamdulillah karena kita juga memiliki beberapa orang dosen tetap di Al-Kifayah, juga kami butuh Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen yang sudah lama bergabung dengan Al-Kifayah. Dan khusus untuk program magister ini ada beberapa orang profesor kita juga libatkan seperti Bu Rektor. Alhamdulillah Bunda Bu Rektor kita Bu Prof Leni beliau bersedia untuk mengajar untuk program magister kita. Kemudian ada mantan Direktur Pasca Sarjana Pak Prof Ilyas dan Bapak Profesor lainnya. Kalau nggak salah ada 6 atau 8 orang yang profesor yang bergabung bersama kita untuk di program Magister PAI Al-Kifayah Riau. Kemudian harapan kami kepada Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, semoga Bapak Ibu nanti berkenan ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada ananda kita nanti untuk mahasiswa kita, karena ini adalah prodi baru, program magister baru dan mahasiswanya baru. Harapan kami dan mohonnya Bapak Ibu, ya pertama kita mengajarnya sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Kemudian karena ini adalah mahasiswa perdana, jadi janganlah terlalu banyak keras-keras sekali gitu kan, santai aja lah kan. Santai aja ngajarnya, jangan terlalu banyak kali tugasnya awal-awal ini, gitu ya. Nah kemudian nilai kita perhitungkan lah gitu ya.
Karena kalau anak pertama itu, anak perdana ini harus kita lebih pertimbangkan. Kan insya Allah Bapak Ibu, nanti di semester satu ini, di pertengahan semester satu kita akan mengajukan langsung LED borang untuk pengajuan akreditasi program studi magister kita. Karena target kita sebelum mahasiswa kita tamat, kita harus sudah reakreditasi prodi magister PAI. Kemudian juga Bapak Ibu, pada malam hari ini nanti juga akan dijelaskan teknisnya oleh Pak Kaprodi, ya seperti apa sistem kuliah kita, berapa kali pertemuannya, hari-hari apa saja kita kuliah, jam berapa kita kuliah, ini nanti akan dijelaskan. Dan untuk SKBAD itu akan kirimkan secara japri. Namanya jadwalnya Bang Dr. Kennedy akan dikirimkan langsung oleh Saudara Irfan, Japri, Bu Dr. Eli Roza dan lain sebagainya semua akan dikirimkan jadwal secara japri, tidak di grup. Nah, jadi pada malam hari ini kita hanya nanti akan membahas tentang teknis perkuliahan dan mungkin nanti persiapan-persiapan yang mesti akan kita persiapkan untuk program magister kita ini. Karena ini adalah perdana, adalah baru, jadi semuanya baru. Ya, kaprodinya baru, dosennya baru, magister, mahasiswanya baru. Jadi karena sebab baru semuanya, maka mohon nanti kesediaan kita bersama-sama untuk berjuang kita supaya untuk uh, proses perkuliahannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita nyaman mengajar, mahasiswa juga nyaman untuk belajar. Baik itu yang kuliahnya nanti tetap muka maupun nanti kuliahnya yang online ataupun yang daring. Itu mungkin harapan kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya. Mari kerjasama. Ya, kita harapkan kerjasama ini nanti berjalan dengan baik dari pertemuan awal nanti sampai pertemuan akhir. Ketika pun nanti ada kendala-kendala, mohon nanti konfirmasikan kepada para pimpinan, terutama kepada Kaprodi. Mungkin ada kendala mahasiswa yang jarang masuk, atau mungkin ada kendala lainnya, mohon nanti kita diskusikan. Boleh diskusikan langsung melalui grup, atau boleh juga langsung disampaikan kepada Kaprodi. Itu mungkin pengantar dari kami, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Ini saya agak buru-buru saja, karena jujur Bunda nih dokumen saya masih ada ya belum selesai. Waktu diberikan oleh kementerian hanya sampai jam 00.00 gitu untuk pengajuan dokter kepala ini. Jadi kenapa terlambat? Sebenarnya kami terlambatnya bukan karena diri kami, karena ada urusannya dan hubungannya dengan Kopertais. Demikian berbanyak maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua atas sambutan dan arahannya yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu selanjutnya langsung saja ya ke Pak Dr. Marzuki MPDI karena Pak Ketua Yayasan nanti di akhir aja. Pak Oke, kepada Pak Yayasan Dr. sudah gabung Pan. Irfan, Pak Yayasan sudah gabung. Pak Yayasan dulu Pak. Tadi apa? Masya Allah. Ya. Hujan Oke, lobek, selanjutnya Pan. Hujan lobek, Pan. kita- Lanjut ya, Pan. Lu, Pan. Kurang jelas. Hujan lobek. Berarti lanjut aja Pak Dr. Marzuki lo Ustaz. Ya, boleh. Lanjut aja. Ya. Lanjut. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya langsung saja kita dengarkan arahan tentang petunjuk dan teknis perkuliahan selama semester ganjil ini untuk tahun 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marzuki MPDI. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan kita, Pak Dr. Yundi Akhir MA. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua STAI Al-Kifayah Riau,
Pak Dr. Zalisman SPDI, MPDI. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 2, Pak Dr. Waldi Saputra SSIMH. Kemudian yang saya hormati kebetulan ada Pak Wakil Ketua 3 kita, Pak Dr. Perlindungan Simbolon MUS. Kemudian Sekretaris Prodi yang semangat ya, luar biasa ini. Memang dari kemarin sampai sekarang banyak pertanyaan dari mahasiswa semua, luar biasa. Dari pembuatan akun sampai pelayanan ya. Pak Irfan Fauzi, calon kandidat doktor. Udah masuk Pan kuliahnya? Insya Allah tanggal 22 Pak Dokter. Oh, September. Kedua ya. Baik, kemudian yang saya hormati juga Bang Kon Naidi, senior sebenarnya. Dimulai dari siak ini sampai Yaki Payung menjadi senior. Luar biasa Bang Kon. Selamat bergabung Bang Kon di S2. Kemudian Ibunda Elia Roza, alhamdulillah bisa bertetap muka secara daring Bun ya. Semoga bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa kita, karena ini adalah mahasiswa angkatan perdana kita. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita itu sebenarnya bincang-bincang saja, menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan tentang persiapan kita di semester ganjil ini, tahun 2025 dan 2026. Memang ini adalah angkatan perdana, maka di angkatan perdana ini marilah kita sama-sama membuat terbaik untuk mahasiswa kita, karena memang angkatan pertama ini kata orang ini adalah anak sulung, harus dimanjakanlah sedikit, tapi kalau tak perlu dimanjakan kali. Jadi artinya apa? Dalam memberikan tugas juga ada beberapa pertimbangan juga, karena masih angkatan pertama. Kalau angkatan kedua nanti bisalah sedikit, sedikit saja. Baik, kemudian ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Pertama, jadi pelaksanaan perkuliahan kita itu ada dua sistem. Yang pertama itu dilaksanakan dengan perkuliahan tatap muka. Yang kedua, perkuliahan daring. Jadi ada dua sistem perkuliahan kita, ada yang tatap muka, ada yang daring. Jadi ketika Bapak Ibu mendapat jadwal yang tatap muka, itu sudah kita buat jadwalnya yang ditentukan pada harinya, nanti akan kita serahkan kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar. Kenapa? Karena memang di tatap muka ini kita memang sudah menyediakan kelas, kelasnya ber-AC nih Bapak Ibu. Makanya ketika mengajar ini insya Allah nyaman kita di dalamnya, nyaman. Kemudian yang kuliah daring itu juga telah disediakan juga jadwalnya, karena kita itu jadwal telah kita tentukan tanggalnya, harinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Kalau seandainya Bapak Ibu berhalangan tidak masuk atau ada kendala dalam memberikan perkuliahan, kami berharap Bapak Ibu mengkonfirmasi kepada Sekretaris Prodi. Jadi biar kami susun kembali nanti untuk menyesuaikan. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kelas itu kosong. Setiap minggunya jangan ada yang kosong. Karena ini adalah angkatan pertama kita. Kita insya Allah bagaimana membuat terbaik pada angkatan yang pertama ini. Kemudian mulai perkuliahan kita sebagaimana yang telah dilihat di sini, yaitu kalau kelas tatap mukanya itu dimulai dari tanggal 19 September
Sedangkan kelas online-nya itu kalau siang itu dimulai dari 19 dan kelas malamnya itu dimulai dari tanggal 22 September. Jadi ini jadwal kita, mulai perkuliahan kita pada semester ini. Jadi Jumat besok bagi yang mendapatkan jadwal tatap muka itu sudah bisa masuk pada hari Jumat besok, bertepatan tanggal 19. Insya Allah nanti BAD-nya akan kita berikan melalui Japri ke Bapak Ibu semuanya dan tertuangkan jadwal dan harinya. Itu nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk sistem perkuliahan kita, yang pertama itu adalah perkuliahan menggunakan tim teaching. Nah, ini tim teaching itu adalah satu mata kuliah diampu 2 orang dosen. Nah, nanti Bapak Ibu dalam satu mata kuliah, contohnya ada Islam dan multikultural contohnya. Contohnya saya dengan Pak Waldi contohnya. Itu contoh. Nah, itu mengampu dalam satu mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah itu dilakukan 6 kali tatap muka. Artinya apa? Baik online maupun offline. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan nilainya tatap muka online, tatap muka berarti ada 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi itu untuk satu mata kuliah. Jadi bisa saja nanti dalam ini menggunakan tim teaching nih. Ada satu mata kuliah 2 orang dosen. Atau Bapak Ibu bagi 2, boleh. Contohnya dosen A 3 kali pertemuan, dosen B 3 kali pertemuan. Itu boleh. Atau boleh masuk langsung masuk kedua-duanya. Contohnya dalam 6 kali itu masuk keduanya terus. Boleh. Artinya apa? Ini kami berikan kewenangan kepada Bapak Ibu dosen dalam teknis yang seperti ini. Yang jelas ini kita sampaikan bahwasanya penyusunan RPS itu juga harus disesuaikan, harus diketahui oleh dosen 1 dan dosen 2. Kenapa? Karena RPS itu nanti berkesinambungan. Tidak mungkin dosen A RPS-nya 1, dosen B RPS-nya lain, dimulai dari awal lagi. Jadi RPS itu 1 saja, tapi dibuat oleh 2 orang dosen. Jadi RPS itu berkesinambungan, tidak putus. Contohnya yang pembahasannya itu berkesinambungan. Dilakukan dalam 6 kali tatap muka. Itu tentang yang kedua. Yang ketiga itu kemudian kalau 1 kali tatap muka itu dihitung 2 kali absen. Jadi kalau 6 kali 2 itu ada 12 kali absen mahasiswa. Jadi 1 kali tatap muka itu dihitung 2 kali absen. Kalau Ibu melakukan 6 kali tatap muka berarti ada 12 kali absen dengan mahasiswa. Boleh saja nanti Bapak Ibu contohnya dosen A masuk 3 kali berarti ada 6 kali absen. Dosen B masuk 3 kali berarti ada 6 kali absen. Berarti kalau dihitung keduanya sama 12 kali absen. Kemudian ada pertemuan ke-13 dan ke-14. Kalau dalam sistem perkuliahan kita itu kan ada 16 kali pertemuan. Jadi pertemuan ke-13 dan ke-14 ini diberikan kepada dosen yang mengajar, itu diberikan penugasan kepada mahasiswa. Ini diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Terserah apakahnya itu berbentuk jurnal atau semacamnya, itu kami serahkan kepada dosen yang bersangkutan. Dan jelas pertemuan itu bisa dituntaskan 16 kali pertemuan. Jadi ada UTS dan UAS. UTS itu 1 kali pertemuan, UAS itu 1 kali pertemuan. Jadi semuanya kalau dihitung adalah 16 kali pertemuan.
16 kali tatap absen dengan mahasiswa. Jadi itu Bapak Ibu, dengan sistem perkuliahan kita pada semester ini, kami berharap juga dosen atau Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan tim teachingnya agar berkolaborasi antara dosen satu dengan dosen dua. Biar RPS itu nanti lebih mantap lagi dan lebih bagus lagi hasilnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa ketemu, bisa menggunakan media-media online atau WhatsApp dan sebagainya. Jadi itu sistem perkuliahan kita dalam satu semester ini. Nanti kami buka sistem tanya jawab nanti bagi Bapak Ibu yang belum paham, nanti akan kami jelaskan kembali. Jadi silakan Bapak Ibu, ini kita diskusi saja atau ada Bapak Ibu yang bertanya tentang sistem perkuliahan, silakan. Jadi inilah yang kita lakukan dalam satu semester ini dalam sistem perkuliahan kita. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kami persilakan. Ya, kepada Bapak Ibu dosen yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di Zoom meeting rapat dosen pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung kurang paham atau kurang jelas gitu ya, kami persilakan selagi ada Pak pimpinan kita. Silakan Bu Nining yang mengangkat tangan tadi. Ya, Baik, kami persilakan. terima kasih. Cuman mohon maaf Pak, hujan lebat sekali nanti ini buka kamera aja kan nanti ada masalah pula nanti dengan Zoom kita. Baik gini Pak, mohon izin bertanya terkait dengan jadwal. Ketika nanti sudah dijapri ke kami jadwal yang akan diberikan, itu untuk permintaan perubahan jadwal kira-kira masih diberikan kesempatan atau harus mengikuti jadwal yang sudah diberikan. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nining ya, Bu Nining. Memang jadwal itu telah kita tentukan sesuai dengan tanggalnya. Nanti Ibu Nining konfirmasi saja sama sekjur kita, Irfan ya, Pak Irfan. Bu Niningnya bisanya kapan gitu kan? Karena apa? Karena nanti Bu Nining harus menyesuaikan dengan dosen yang lain. Dosen yang lain itu tim teachingnya Bu Nining. Jadi itu Ibu. Oke, baik. Karena jadwal itu telah kita tentukan. Itu Bu ya. Oke, Pak. Berarti Boleh nanti, nambahkan sedikit, Bu? ya. Nah, gini Oke, Bu Pak. Dokter Nining ya. Nah, untuk jadwal kemungkinan insya Allah kita sesuai jadwal aja. Tapi kalau misalnya ada perubahan, nanti diskusikan dengan Kosma dan dosen tim teachingnya. Nah, jangan galak. Sebaiknya kalau yang dijadwal oke itu aja Bu. Tapi nanti kenyataan aslinya nanti pandai Bu dosen dengan Kosma aja lagi. Kata Pak Yas kemarin kan fleksibel kuliah S2. Oke, baik. Nah, nggak mesti apa, ibarat tuh diatur aja dengan Kosma, sama mahasiswanya. Nah, oke. Oke, Oke, Bu. baik. Makasih Pak Irfan. Yo. Oke, Bu ya. Oke, Bapak Ibu dosen lain kira-kira yang masih ragu, bimbang dan ya belum paham kali gitu kan tentang perkuliahan kita, kami persilakan. Atau Bunda Elia Roza kasih nasihat tentang ini kan yang masih baru, perintis yang masih kurang ilmu dan pengalaman nih. Baik, Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sedikit. Ya, mohon Hujan izin lebat, sedikit. suara tak dengar. Iya. Memang lebat sekali hujan di sini, petir. Sedikit mengenai tatap muka, ini yang Bunda tanyakan. Tadi sudah di-share oleh Bapak Ketua Prodi, itu pertemuan 13 dan 14 itu memberikan tugas ya Pak ya kepada mahasiswa. Iya Bu, Ya, iya, Pak. iya. Iya. Kenapa tugas kok di pertemuan ke-13, 14, sementara 15, 16
16 kita ada UAS. Apa dalam 2 minggu itu selesai tugas? Ini pengalaman-pengalaman saya mengajar di S2 di tempat lain. Biasanya tugas itu di awal pertemuan. Nah, kira-kira Ya, gimana ini sistemnya? ya, terima kasih Bunda. Masih ada Bunda? Ya, eh, sekali Ya, lagi, kemudian kalaulah tugas seperti ini berarti tinggal mereview jurnal aja. Kalau waktu-waktu dekat tidak akan bisa kita perintahkan atau kita harapkan untuk menulis artikel, ya. Nah, itu baru yang pertama ya. Ah, yang kedua, yang kedua, ini stay al-kifayah ini kan baru nih, anak sulung nih ya. Eh, apakah anak sulung ini sudah diberlakukan dengan apa namanya yang Permendikbud? Tunggu saya lihat dulu. Kenapa? Karena di tempat lain sekarang sudah Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 itu. Masalah penjaminan mutu perguruan tinggi. Apakah ini masih model lama atau sudah menggunakan itu? Ya, kenapa? Karena contohnya enggak usah jauh-jauh di UIN aja ya. Kemarin kita awal mau perkuliahan itu buru-buru semua mereview kurikulum yang S2-nya. Tadinya 44 SKS, sekarang menjadi minimal 56 SKS. Nah, apakah Al-Kifayah masih yang lama atau yang baru? Nah, mau tanya itu aja. Oke, terima kasih untuk sementara. oke, baik. Terima kasih Bunda. Baik, sebelum dijawab oleh Ketua ya, saya coba menyampaikan Bunda. Pertama tentang pertemuan ke-13-14 tadi Bunda ya. Ya, Itu sebenarnya pertemuan kita itu kan dalam tatap muka itu ada 6 kali. Jadi supaya tidak terjadi kekosongan pada pertemuan ke-13 ke-14, kami memberikan sepenuhnya kepada dosen yang bersangkutan, apakah itu berbentuk penugasan atau mereview jurnal atau sebagai macamnya. Jadi diberikan kebebasan kepada dosen. Itu Bunda. Untuk pertemuan 13 dan ke-14. Kemudian kalau untuk UTS itu tergantung kepada dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Apakah UTS itu dilakukan di pertemuan yang ke-6 itu atau bagaimana? Itu kami serahkan kepada dosen yang bersangkutan. Kalau UAS itu juga sama. Jadi UAS itu juga sama diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Karena itu adalah kita tidak ada UTS dan UAS itu terjadwal. Berbeda dengan S1-nya. Kalau S1 kita buat jadwalnya, kalau S2 ini UAS-nya itu memang kita serahkan dulu angkatan pertama ini kepada dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Itu Bunda. iya. Itu yang Oke. tentang yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, karena kita masih baru Bunda, masih baru, dan kurikulum kita ini kan sudah kita sampaikan melalui borang pertama kemarin. Jadi itu dasar pertama kita. Untuk selanjutnya nanti akan kita review kurikulum ini Bunda. Insya Allah, maka disampaikan oleh Pak Zalisman tadi, bahwasanya nanti persiapan kita ini adalah setelah kita persiapan untuk pengajuan reakreditasi, sekaligus nanti mereview kurikulum kita. Itu Bunda. Insya Allah nanti Bunda bertahap demi bertahap nanti kita coba yang terbaik untuk kampus kita. Oke Bunda? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Baik, Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ada masukan. Memang kita ini masih baru, jadi kami butuh masukan dan saran untuk
kampus kita atau untuk program S2 kita, karena ini masih baru, makanya kita sama-sama belajar ini, sama-sama belajar. Insya Allah kita buat terbaik untuk mahasiswa kita. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya serahkan Boleh kembali ke nambah enggak? Boleh nambah satu sedikit lagi? boleh, Bunda, Pak silakan. Ketua? Ini karena kita masih baru nih ya. Masih baru. Nah, coba RPS itu dibuat template-nya berikan ke dosen. Jadi di prodi yang membuat template-nya. Jadi ada keseragaman nanti. Apakah sudah menggunakan RPS OB itu atau kita masih yang lama. Tapi tetap ada template dari prodi. Sehingga nanti kita tidak payah nanti prodi mengubah suainya. Ini langsung saja template tuh biar seragam. Saya kira itu usul Bunda ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Kalau udah senior kita memberikan, Boleh saya baik, merespon silakan, Pak Pak Dokter Ketua. Marzuki? Ya, silakan Pak Ketua. Oke, baik, terima kasih Silakan. Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih kepada Bunda. Bagus ya, itu masukan dari Bunda itu sangat baik sekali ya, masukan dan saran yang membangun. Kalau yang pertama memang kita gunakan masih kurikulum yang lama, karena ini perdana, karena awal kita pengajuannya itu kemarin juga yang lama. Namun tidak tertutup kemungkinan nanti kalau memang nanti ada Bunda, contoh Bunda, template terbaru di UIN yang menggunakan kurikulum OBE, kita ikut tuh. Nah, ada masalah, kita akan mulai dari sekarang, gitu ya. Kalau ada ini kan udah OBE nih, atau umpamanya kita buat pelatihannya, siapa nanti narasumbernya? Apakah ada profesor nanti yang akan berikan narasumber? Nanti kita gunakan, saya pengennya yang terbaru, gitu ya. Tapi ini lanjut aja kuliah ini, kita mulai lanjut. Dengan berjalan waktu nanti kalau ada memang nanti ada sudah menggunakan kurikulum OBE, saya sangat setuju. Sangat setuju. Jadi tapi dilatih dulu. Nah, berikan pelatihan kita kepada dosen kami, kita yang junior nih. Kalau ada nanti contoh dari Bunda nanti yang di UIN, ada yang kurikulum OBE yang terbaru, mohon tunjuk ajar kami Bunda. Kami akan ikut. Ya, karena kami kan baru nih kan belum ada pengalaman nih Bunda. Jadi intinya kalau ada dari Bunda, mohon kabari kami, berikan contoh. Kalau misalnya template, kalau mau nanti bisa kita gunakan nanti kurikulum RPS, kurikulum OBE, itu yang kita gunakan dari awal ini. Ya, tapi tetap kuliahnya kita lanjut aja dulu. Kita lanjut aja dulu. Jadi nanti berjalan waktu, nanti kalau ada pelatihan atau ada template yang dari UIN, mungkin bisa kita gunakan. Nah, mungkin bisa langsung kita eksekusi. Ya Bunda ya. Nah, ya Bunda yang senior di UIN kan tuh. Di Alkifaya juga senior kan. Jadi berbagilah ilmunya kepada kami nanti. Namun untuk sementara nanti template yang kita sediakan dulu ya Pak Dr. Marzuki ya. Kalau ada nanti review kurikulum, kita lakukan review kurikulum. Karena nanti ketika sudah mulai kuliah kita semester 1 ini, kita akan mulai mengajukan LED untuk pengajuan borang akreditasi. Jadi kita tidak menunggu lama-lama. Pokoknya semester 2 kita targetkan sudah kita lakukan reakreditasi. Untuk amannya Bunda. Jangan sampai nanti mahasiswa tertunda gara-gara tidak terakreditasi. Itu bahaya kan? Jadi mohon nanti Bunda ya, pengalaman-pengalamannya Bunda. Maka Bu Rektor juga saya undang nih Bu untuk ikutnya Bunda, untuk ikut ngajari Alkifaya, untuk mudah koordinasi dengan beliau. Jadi sama beliau kan nanti bisa kan, Bu Prof, kasihlah kita materi tentang OBE ya. Beliau Allah sekali siap. Kalau enggak pun beliau kan nanti beliau tahu pakarnya gitu kan. Begitu Bunda. Jadi mohon tunjuk ajarnya Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, lanjut Irfan. Kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan, masukan dan saran. Kalau enggak nanti kita serahkan ke Pak Yasan kalau ada arahan dari Pak Yasan. Hujan tak lebat nih Pak. Izin Pak. Ketua. Ya, ada Izin. ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Bunda Elia Roza yang kami hormati, Pak Kaprodi, Pak Sekretaris Prodi, dan para dosen yang luar biasa pada malam yang berbahagia ini. Pertemuan perdana yang mudah-mudahan
kita semua mendapatkan keberkahan di awal pertemuan ini. Amin ya Kemudian Allah. Pak Kaprodi tadi menyampaikan sistem perkuliahan pertemuan itu untuk di tatap mukanya ada 6 kali tatap muka kalau saya tidak salah tadi. Setiap kali pertemuan itu dihitung 2, berarti kalau ya lebih kurang 12 kali pertemuan baik yang daring maupun yang tatap muka. Untuk pertemuan ke-13-14 itu ada UTS dan UAS tadi udah disinggung oleh Ibu Bunda Elia Rosa, dan kemudian untuk MIT dan UAS itu di pertemuan ke-14, 15 dan 16. Saya cuman memberikan saran barangkali Pak Ketua atau Pak Kaprodi. Memang kalau kita seragam semua dosen juga tidak bagus sebetulnya, tetapi paling tidak ada semacam pemberitahuan yang berkaitan misalnya seperti rentang waktu UTS dan UAS, kemudian MIT dan UAS-nya itu. Itu yang pertama, rentang waktu. Jadi nanti antara dosen yang satu dengan yang lain itu tidak bertanya-tanya tentang mengenai waktu UTS UAS, MIT dan UAS MIT, UTS dan ya UAS, kemudian pertemuan ke-13 dan ke-14, 15 dan 16 itu ada semacam rentang waktu yang diberikan oleh Ketua Prodi nanti atau dari paskanya. Itu yang pertama. Kemudian Pak Kaprodi, ini mengenai MIT dan UAS. Nah, kalau di pasca saya dengar tadi informasi dari Kaprodi itu tidak ada terjadwal seperti halnya kita di S1. Cuman bagaimana nanti sistemnya itu diberikan kepada dosen masing-masing, misalnya dosen itu tidak membuat sistem ujian tertulis, tetapi dalam bentuk penekanan Pak Ketua. Misalnya dosen yang bersangkutan menekankan kepada mahasiswa sebagai bentuk puasnya itu apa namanya, ya misalnya mahasiswa memasukkan tulisannya minimal di jurnal Sinta berapa gitu. Jadi dia ujiannya sifatnya tidak dalam bentuk jawaban dari materi-materi perkuliahan, tetapi bentuk penekanan kepada mahasiswa agar jurnalnya bisa diterbitkan di jurnal Sinta 6 atau Sinta berapa gitu. Itu barangkali sebagai gambaran dan masukan Pak Kapoldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Konaidi, Pak Dr. Konaidi. Pak Kaprodi bisa jawab? Ya, ya Bang. Baik, insya Allah nih masukan ini kita. Suaranya kecil Pak Dokter, bisa dekatkan mikrofon. Nah, udah dengar? Sudah. Baik. Masukan ini insya Allah kita terima dan kita bagus ini masukan Bang. Mudah-mudahan ini kita coba nih pada dimulai pertemuan ke-13, 14, 15, 16 ketika UTS dan UAS itu kita coba nanti menyampaikan kepada dosen tentang waktu UTS dan UAS itu sendiri. Memang ini kita serahkan sepenuhnya kepada dosen bersangkutan. Jadi dosen bersangkutan itu yang melaksanakan pelaksanaan UTS dan UAS itu. Apakah itu personal atau semacamnya atau penugasan sesuai dengan mata kuliah tersebut. Nah, jadi ini nanti, tapi dari Kaprodi nanti akan kita buat juga himbauan bahwa ya tanggal sekian tambah sekian untuk UTS dan jadi Bang Ton.
Ya. Soalnya nih, karena ini masukan ini harus Ya, kita baik, tampung teman-teman ini dari karena ini Jepang. Oke. kita dalam Ada melaksanakan kan? perkuliahan ini. Nanti Mudah-mudahan di menu nanti kami bisa muncul lagi Bang. Yang ini. baik. Oh gitu ya. Itu Nah, jadi kan ini suara Lisman lagi nelpon kayaknya. iya iya. Oke. Double suaranya. Iya, gabung. Iya iya. Iya, Dok. Dari Pak Ketua Yang sepertinya, itu lah Bang kalau dari maksud Pak Ketua semuanya kita. itu ya Bang. Jadi Dia pakai dua kita Zoom-nya dulu katanya. dari isi kan. Ya, Semangat Pak, Iya Profesor iya. luar biasa. saya mungkin hostnya, ini nggak bisa matikan Pak itu Pak Bang, speakernya. banyak lah. Aduh. Betul. Semangat, waktu tinggal sedikit. ini Pak Ketua serius kan untuk profesor. Baik, jadi itu Bang, masukannya insya Allah nanti kita coba mulai ya tentang himbauan ya tentang UTS dan UAS itu. Dan itu nanti memang dosen yang bersangkutan yang menerapkannya. Dari prodi hanya sebagai himbauannya saja. Baik, jadi itu. Maaf terganggu tadi Dokter. Lupa saya matikan mikrofonnya. Bang Semangat. Dokter lagi. Maaf, sedang panik. Orang sedang panik kayak gitu loh Bang Kon. Jadi kadang nggak tahu lagi kan Ah apa. iya. Dia harus Pak diuji Kaprodi, dulu dia. ada masukan satu Pak Kaprodi, mau nanya sekalian. Ya, ya. Untuk semester 1 ini berapa mata kuliah kita Pak Kaprodi supaya Bapak Ibu dosen mungkin tak tahu. Oh, iya. Dan untuk penyelesaian di semester 1 ini rentan waktunya sampai bulan berapa seperti itu. Ya. Untuk mata kuliah di semester 1 ini kita ada 6 mata kuliah. 6 mata kuliah. Jadi 6 mata kuliah itu setelah kita bagikan setiap mata kuliah itu ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah. Kalau berdasar jadwal, kalau tidak salah Irfan bisa menyampaikan Irfan sampai tanggal berapa Irfan? Oke, Untuk nah, jadwalnya. untuk perkuliahan kita kan tergantung kelas mulainya. Kelas A, kelas B dimulai bulan September nih hari Jumat dan Sabtu. Berakhirnya tergantung sesi Bapak Ibu. Kalau masuk sesi 1 tuh 2 bulan dikasih waktu selesai. Nah, kemudian sesi 2-nya 2 bulan juga. Jadi September, Oktober itu untuk sesi 1 dan selesai selama 2 bulan tuh sebanyak 16 pertemuan ya. Atau ya nanti dikasih tahu nanti cara pembagian kelasnya. Yang kedua, untuk sesi 2 nanti dimulai di awal November sampai di akhir Desember. Insya Allah di awal tahun kita sudah selesai untuk pertemuan 1 semester nih Bapak Ibu. Nanti di jadwal kami share-kan. Ada sesuai Bapak tanggal masuk nanti. Sesuai Bapak tim teaching Bapak Ibu masing-masing sesuai yang disampaikan Pak Kapolri tadi. Mau tim teachingnya masuk berbarengan 6 pertemuan tuh boleh, atau 1 2 3 dulu yang pertama, yang kedua nanti tim teaching satu lagi, atau selang-seling bebas. Asalkan 6 pertemuan tatap muka atau daring itu terpenuhi berupa 2 tugas UTS dan UAS. Itu aja lah. Nanti di jadwal kami Baik. sampaikan. Baik, terima Bapak. kasih banyak. Ya, Pak Dokter, terima kasih. Oke, Bapak kemudian Ibu. untuk masalah gaji, tidak bisa kita bahas sekarang Bapak Ibu ya, masalah gaji itu Pak Dr. Waldi itu udah ketahui Ibu ya. Nah, itu khusus tuh nanti. Iya, Pak Ibu. Harus Nah, dikasih. langsung Pak Dr. Waldi, tidak boleh diumumkan di sini Iya. gaji. Untuk masalah Rahasia gaji, perusahaan. nanti Rahasia perusahaan. kami komunikasikan dulu dengan Pak Yayasan. Rahasia perusahaan ya Bunda. Iya, betul. Siap, siap. Ustadz Malik, jangan lupa ngopi Ustadz. Ayo kalau boleh tahu, berapa kelas kita nih? S2 ini, Pak Ketua, berapa kelas? Kita alhamdulillah dapat 3 kelas Bunda. Banyaknya, alhamdulillah, hebat. Memang Tapi jangan Al-Kifayah. dibocorkan dulu di UIN, nanti UIN cemburu nanti. Iya, ya, enggak, Bu ya. Masya Allah 3 kelas. Tapi jumlahnya Bunda nggak sama Alhamdulillah. Bunda. Nggak sama jumlah mahasiswanya.
Nah, beda-beda sesuai dengan pilihan mereka. Ya, Ada yang ya, minta ya, ya. kelas tatap muka, ada yang minta Ya, kelas daring. online Jumat Sabtu, ada yang minta kelas Ya, online malam. Jadi beda-beda jumlah iya, mahasiswanya. ya. Tapi honornya sama nanti itu per kelas. Itu benda Kita bocorannya. buat tiga, Alhamdulillah. Bunda. Ya, Ini untuk menarik mahasiswa supaya banyak pilihan, Bunda. Iya, iya, betul. Bagus, hebat memang style Alkifa ya. ya, karena berkat berkat doa dan dukungan Bunda juga, makanya hebat Alkifaya ini. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Izin bertanya Pak Pak Ketua. Yayasan maksudnya. Ada pertanyaan dari Pak Silakan. Dr. Malik. Ya. Yes, Pak Malik. Tadi sudah dijelaskan, terima kasih sebelumnya. Ini mohon penjelasan ulang karena di sini hujannya juga lumayan deras, ini lebat ya, jadi agak kurang apa tadi penjelasan. Mohon dijelaskan kembali terkait dengan poin yang kedua tadi, satu mata kuliah dilakukan 6 kali tatap muka online maupun offline. Nah, terkait dengan offline dan online ini, yang menentukan itu dari kampus atau diberikan kebebasan kepada masing-masing dosen atau seperti apa teknisnya? Mohon penjelasannya kembali Pak Ketua, terima kasih. Baik. Baik, Pak Malik. Jadi memang dalam satu kuliah itu dilakukan 6 kali tatap muka. Itu kita jadwalkan Pak Malik. Sudah ada jadwal. Tanggalnya sudah ada selama 6 kali tatap muka. Itu tinggal dari dosen yang bersangkutan apakah masuknya barengan atau masuknya itu ganti-gantian. Yang penting 6 kali pertemuan. Atau 3 kali dulu Pak Malik dulu. Besok 3 kalinya dosen tim teaching Pak Malik. Boleh. Tidak ada masalah. Yang jelas itu 6 kali pertemuan Pak Malik. Untuk jadwalnya kapan itu sudah ditetapkan tanggalnya. Nanti akan diberikan oleh sekretaris kita SKBAD-nya sekaligus jadwalnya Pak Malik atau dosen-dosen yang semuanya nanti. Oke Pak Malik. Oke, kemudian tambahan Pak Dr. Offline Malik, atau online kita ada yang menentukan ya. tidak Ya. sedikit. Ini Pak Malik sedikit, mungkin saya paham dengan Pak Malik tadi. Kita kan nanti kan ada Ya. 3 kelas tuh. 1 ada kelas tatap muka, 2 ada kelas Oke. daring. Jatah Pak Malik Oke. tidak akan diberikan kelas muka. Pak Malik itu mungkin kelas online karena jauh Ya, gitu ya, Pak kayak gitu Ketua. modelnya. Nah, jadi Pak Ya, Pak Malik Ketua. tidak ada kelas tatap muka, ada kelasnya online. Umpamanya Bunda Dr. Ili Roza kan di Pekanbaru, kita berikan kelas tatap muka. Umpamanya kayak gitu. Jadi kita memang kalau memang kelas A itu tatap muka dari awal sampai akhir. Kalau kelas B Ya. daring sampai akhir. C daring sampai Ya. akhir gitu ya. Nah, jadi jangan Oke. namanya 2 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan daring, jangan. Kalau daring semuanya. Nah, kelas itu. Baik. Kalau tatap muka semuanya itu. Makanya kita pisah-pisahkan kelasnya. Jadi kalau untuk Pak Malik karena lulus P3K di luar sana, di Jawa, alhamdulillah lulus. Pak Abdul Malik tidak akan kami berikan tatap muka, tapi kelas online. Kalau tatap muka kan banyak Siap. biayanya tuh, biaya pesawatnya lagi kan. Gitu. Itu yang Malik ya. Siap. Siap. Pak Malik di Terima Jawa kasih. atau Info sementara di Di Jawa, Jawa. Pak. Pak Ketua. Jawa. Pak Kaprodi. Ya. Oke. Sip. Terima kasih penjelasannya, Pak Ketua. Ya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah, Alamin. Oke, Bapak Ibu dosen Stay Alkifaya Riau kan, dosen pasca sarjana, ada yang mau bertanya lagi tentang sistem perkuliahan kita? Kalau nanya tim teachingnya, coba secepatnya kami bagikan BAD-nya. Kemungkinan ya besok ya Bapak Ibu, siang atau sore belum lambat. Nah, untuk jadwalnya nanti kan sesuai yang tertera, yang di SK BAD atau BAD masing-masing. Cuma nanti kalau misalnya ada kendala berhalangan hadir atau minta digantikan, tergantung kesepakatan dengan mahasiswa, kosma, dan dosen tim teaching aja. Jadi jadwal yang apa itu udah ditetapkan ya Bapak Ibu gitu. Kelas daring masuk terus ya, atau kelas tatap muka terus. Cuman kemarin kalau tak salah kami ya Pak Yayasan pernah katakan kalau sekali-sekali yang kelas daring ini mau jumpa dengan dosennya gimana Bapak Ibu? Ya nanti tergantung mahasiswa dosennya aja nanti. Kalau bisa, kalau tak bisa nanti ya gimana baiknya aja. Pokoknya memudahkan antara Pak Ibu dosen dengan mahasiswa. Oke? Kayaknya cukup nih Bapak Ibu karena Ya, lanjut. berhubung Oke, sebelum doa Pak kita minta Pak Yasan dulu, mana tahu beliau terdengar suaranya. Ya, Pan.
Pak Yayasan, gimana? Udah nggak sibuk lagi, Pak? Atau udah berhenti hujannya? Oke, sedikit Bang. Ini Oke, silakan Pak Dokter. sedikit ya, langsung aja ya. Iya bang. Ya, yang saya hormati seluruh senior, ya, Bunda Ilya Roza, Pak Nedi dan yang lain-lain, dan Pak Ketua, Malik, ya, saya sebutkan semuanya ya, Pak Marzuki dan Irfan dan semuanya yang hadir di eh, grup ini, di Meet ini. Tadi sudah saya dengar diskusi kita. Sebenarnya ini ada dua gangguan saya nih, ada hujan lebat, kemudian ada anak kecil ya. Eh, makanya tidak saya hidupkan kamera. Jadi saya perhatikan tadi diskusi sudah berjalan dengan bagus, ya, walaupun keadaan hujan di Pekanbaru. Mungkin di tempat Dokter Marzuki hujan sekarang? Hujan bang, lebat. Hujan atau panas? Hah? Hujan. Hujan. Panas tuh gimana? Daerah Irfan. Hujan Pak Dokter, nggak jelas sekali Ya, suaranya. semuanya ya. Hujan. Di Pekanbaru kampus mungkin lebat. merata ini. Di Kecuali Magelang di juga Siak hujan. mungkin atau di Magelang. Jawa. Siak apa kabar Siak? Siap Hujan? aman Pak Dokter. Aman, ya. Mungkin di Jawa ya, mau Jawa mungkin yang aman juga ya. Alhamdulillah. Tadi ada masalah tugas ya, penugasan itu sebenarnya itu fleksibel lah mungkin ya atau dinamis mungkin ya, fleksibel. Tapi biasanya kita sebagai dosen untuk sekarang ini ada penugasan mahasiswa S2, S3 itu biasanya itu seperti jurnal, ya kan? Itu juga ada nilai tambah untuk mahasiswa itu sendiri supaya nanti terdaftar jurnalnya di Sinta atau di OJS. Ketika dicek nanti dia tamat, ada bertengger namanya di Google itu, ya kan? Nah, dicek namanya, ada beberapa jurnal dia menulis sebelum dia tamat. Termasuk juga nanti untuk penambahan kum bagi dosen, ya kan? Jadi saya rasa untuk untuk ujian atau UAS ini kondisional sifatnya, bisa saja dosen itu meniadakan itu, tapi ada tugas seperti yang tadi. Atau umpamanya bisa saja review buku, ya kan? Tapi buku juga dijurnalkan, hasil review juga dijurnalkan, bisa saja seperti itu. Atau bentuk yang lain ya. Di sini banyak senior, tentu sharing kita ya, berbagi, bahkan banyak yang lebih paham kan. Kemudian yang dosen yang bergabung ke kita di sini banyak juga profesor untuk kita hadirkan untuk awal-awal ini ya. Ada Pak Ilyas mungkin ya, Profesor Ilyas, ada Pak Profesor Rubaidi dari Jawa Timur, kawan Pak Malik ini ya, Profesor Rubaidi dari Surabaya, kemudian nanti Profesor Mukhtar dari Jambi ya, mantan Rektor Jambi UTS, apa Sultan Toha ya, Sultan Toha, UIN Sultan Toha. Kemudian ada Ibu Rektor mungkin ya, Bu Rektor UIN ya. Tapi saya lihat malam ini tidak bergabung, ini tak Nah, diundang kalau sama Irfan. kalau profesor memang sengaja diundang nih, Ustaz. Hah? Apa Bu ya? Yang profesor sengaja nggak diundang untuk Zoom malam ini, tapi sudah saya telepon Oh dia iya sudah iya iya.
Ya, beliau sudah Oke, saya oke, oke, telepon, oke. beliau oke. Nah, kemudian yang terpenting karena ini apa? Karena ini tim teaching sifatnya, eh, kohesi mungkin ya, kohesi, keserasian, keseragaman, kekompakan antara dosen satu dengan dosen dua. Itu yang utama dulu. Jadi Irfan harus menyampaikan itu, ya kan? Umpamanya Bunda Elia Roza, apanya dengan standarnya dengan siapa, ya kan? Pak Profesor Ilyas standarnya sama siapa? Nanti apa kita senior kita ini ya akan membimbing umpamanya yang junior dalam pembuatan RPS, ya. Kemudian tadi ada saya lihat, saya dengar ya, RPS Outcome Based Education ya, atau OBE ya. Itu bisa saja nanti karena ini terdesak waktu mungkin belum itu sebagai template-nya, tapi tetap arah seperti itu karena itu harus mengikuti perkembangan terbaru kita ya, perkembangan terbaru untuk outcome based education ini, ya kan, tetap nanti Kaprodi atau Sekretaris Prodi untuk menjadwalkan itu untuk pelatihan OB ini ya, pelatihannya baik bisa saja pelatihannya malam dibuat secara daring, ya kan, seperti waktu seperti ini kan malam ini biasanya lebih meresap ya kalau belajar kita malam hari. Lebih meresap dia kalau dibandingkan di siang hari ya, karena siang itu panas, malam ada agak sejuk ya kan, jadi kepala dingin kalau malam. Mungkin juga diikutkan nanti dosen-dosen yang S1 dalam pelatihan itu, Oh iya, karena di kampus lain juga sudah ada pelatihan itu. iya betul tuh. Yang perlu paling disiapkan ini untuk tanggal 19 ini, ya kan, Pak Sekretaris Prodi dan Pak Prodi ini orang-orang muda semuanya, tapi saya lihat potensinya sangat luar biasa ya. Pak Dr. Marzuki, kemudian Pak Irfan, ya, apalagi diarahkan oleh junior kita, Bunda kita, Bunda Elia Roza, nanti sangat laju nih perkembangan para dokter muda ini, mungkin ya. Ini harapan kita. Jadi terus semangat kita menyediakan panggung intelektual di apa ini, di Riau ini, kita majukan pendidikan tinggi di Riau ini sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Yayasan atas arahan dan nasihat yang diberikan. Semoga menjadi pedoman kita dalam menjalankan amanah untuk semester ganjil ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, ada yang masih ragu atau yang ingin ditanyakan? Selagi ada Bapak pimpinan gitu kan, Pak Ketua, Pak Kaprodi, kami persilakan. Sebelum ya Pak Ketua nyusun apa kan rektor kepalanya, Rida semakin mantap. Bapak Ibu beristirahat. Oke, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya Ada udah pas yang tuh, Bapak Bang. Ibu yang ya pas kayaknya nih. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ragu atau malu bertanya nanti WA aja Pak Kaprodi atau kami gitu. Atau yang mau dibahas setelah ini. Oke, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, menadah ke tangan kepada meminta ampun kepada Allah SWT agar acara yang kita laksanakan ini mendapatkan diberkahi dan diridhai olehnya. Kami minta kepada Pak Dr. Konaidi MPDI untuk membacakan doa di akhir sesi Zoom meeting kita pada hari ini. Kepada Pak Dr. Konaidi MPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل يا الله هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعد هذا تفرقا معصوما يا الله يا رب العالمين. Pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah melalui Zoom ini. Seluruh dosen-dosen program Pasca Sarjana STAI Al-Kifayah Riau. Kami insya Allah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan di negara Indonesia ini dan insya Allah bahkan di seluruh negara-negara Islam. Mudah-mudahan komitmen kami ini pada malam yang berbahagia ini Engkau dengarkan ya Allah, Engkau ijabahkan ya Allah, dan moga-moga Engkau kabulkan niat baik kami ini, sehingga kampus Al-Kifayah Riau ini menjadi sebuah kampus yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berkahi pertemuan kami pada malam yang berbahagia ini. Engkau berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin di STAI Al-Kifayah ya Allah. Engkau berikan kesabaran serta Engkau berikan kesehatan buat mereka ya Allah. Engkau ridhoi perjalanan mereka ya Allah. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian rapat kita pada malam hari ini. Atas perhatian dan kebersamaannya Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau meluangkan waktunya bergabung di Zoom pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan menjadi awal yang lebih baik untuk perkuliahan kita di semester ganjil yang akan datang ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bangkon dan Bapak Ibu semuanya. Baik, itu